100.000 lebih tentara sekutu Rusia siaga di perbatasan. Ukraina mau dikeroyok? Они через это прошли. Они расскажут про оружие, какое хорошо работало, какое нет. То есть вот мы будем с ними встречаться. Angkatan bersenjata Belarus secara mengejutkan menyiagakan pasukannya dalam jumlah masif. Di sepanjang perbatasan Ukraina, pengerahan pasukan dikonfirmasi langsung oleh Letnan Jenderal Viktor Hrenin. Hrenin yang merupakan Menteri Pertahanan Belarus mengatakan jika jumlah pasukan yang dikerahkan ke perbatasan Ukraina mencapai 112.000 hingga 114.000. Dari jumlah tersebut, unit militer Belarus yang bertugas sebagai pasukan penjaga perbatasan hanya sejumlah 17.000 personel. Kekuatan penjaga perbatasan sangat kecil jika dibandingkan dengan ribuan personel lain yang dikerahkan. Justru hari ini menjelaskan maksud pengerahan ratusan ribu tentara Belarus ke perbatasan Ukraina. Sampai hari ini, kelompok ini berjumlah sekitar 112.000 sampai 114.000 tentara, ucap Hrenin. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 adalah penjaga perbatasan, katanya dilansir dari FIFA Militer. Lebih lanjut, Hrenin hanya menyatakan bahwa saat ini situasi di perbatasan sangatlah terkendali dan menurutnya bisa dipastikan tidak ada atau tidak memerlukan pembangunan militer di perbatasan. Apa yang dikatakan oleh Hrenin dinilai janggal sebab dari semua pernyataannya yang sama sekali tidak menjelaskan tujuan pengerahan pasukan dalam jumlah pasif. Meski demikian, sejumlah pengamat militer internasional memprediksi bahwa pasukan Belarus mendapatkan perintah untuk melapis militer Rusia yang berada di wilayah Ukraina. Sejumlah lainnya menilai jika mobilisasi pasukan Belarus hanya untuk memperkuat keamanan di sepanjang perbatasan Ukraina. Militer Rusia menggerakkan 12 pesawat pengebom Tu-95 yang mampu membawa bom nuklir pada Rabu sore. Ketika selusin pesawat itu lepas landas, sirine peringatan serangan udara meraung-raung di seluruh wilayah Ukraina. Sekelompok Tu-95 MS musuh lepas landas dari lapangan terbang olehnya, wilayah Murmansk, Rusia, kata Angkatan Udara Ukraina. Ditambahkan oleh Angkatan Udara Ukraina bahwa selusin pesawat musuh ini akan meluncurkan serangan rudal dan diperkirakan waktu kedatangan di lokasi peluncuran rudal potensial pukul 17.00. Menurut layanan militer Kiev, ke-12 pesawat Tu-95 menembakkan rudal jelajah pada Rabu petang. Rudal jelajah diluncurkan dari 12 Tu-95 MS dari Laut Kaspia, lanjut Angkatan Udara Ukraina. Rudal jelajah biasanya terbang selama 1 atau 1,5 jam di perbatasan Ukraina dan mampu mengubah lintasannya. Biasanya, setiap pesawat Tu-95 MS membawa 2-4 rudal dan muatan tempur maksimum adalah 8 rudal. Belum ada laporan dari militer Kiev tentang dampak dari serangan rudal oleh Stelsin atau selusin pesawat pengebom Moskow tersebut. Pada hari yang sama, sekitar pukul 13.00, pasukan Rusia meluncur serangan rudal jelajah kaliber dari Laut Hitam, di mana militer Kiev mengklaim telah menembak jatuh kedua misil tersebut di Oblast Vinnytsia. Pesawat pengebom Tu-95 MS Rusia juga dikenal sebagai BIR. Dalam terminologi NATO, adalah pesawat pengebom strategis jarak jauh yang telah menjadi bagian penting Angkatan Udara Rusia. Pesawat ikonik ini dicirikan oleh desain sayap menyapu dan khas dan juga konfigurasi 4 mesin, dilengkapi dengan mesin turbo drop yang kuat.
Pesawat TU-95MS memiliki jangkauan yang mengesankan, memungkinkan mereka untuk melakukan misi dan patroli diperpanjang. Bom ini mampu membawa berbagai muatan termasuk amunisi nuklir dan konvensional, menjadikannya platform serbaguna untuk pencegahan strategis dan operasi militer konvensional. Terlepas dari usia mereka, TU-95MS tetap menjadi komponen penting dari triad nuklir Rusia, memastikan kemampuan negara untuk memproyeksikan kekuatan yang juga menanggapi potensi ancaman di jarak yang sangat jauh. Operasi serangan balik ambruk, Jenderal Tempur Ukraina akui kegilaan tentara Rusia. Salah satu pentolan tempur militer Ukraina paling tersohor, Brigadir Jenderal Alexander Tarnavsky, akhirnya akan bicara soal kedikdayaan tentara Rusia. Komandan pasukan tempur Tavaria mengakui bagaimana kehebatan armada Vladimir Putin melibas anak buahnya. Tarnavsky dan pasukannya adalah salah satu yang diandalkan Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dalam operasi serangan balik yang digelar pada 4 Juni kemarin. Sayang, meski sudah disokong amunisi dan persenjataan kiriman Amerika Serikat dan negara-negara barat, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara pasukannya kewalahan menghadapi unit militer Rusia. Wakil Komandan Operasi Timur Militer Ukraina memastikan fakta di medan pertempuran bahwa kualitas tentara Rusia telah menggagalkan pergerakan maju pasukannya. Saya tidak meremehkan musuh, ucap Tarnavsky dilansir dari Viva Militer. Tarnavsky bukan perwira tinggi militer Ukraina pertama yang buka suara soal pengakuan kedikdayaan tentara Rusia dalam pertempuran. Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi juga pernah menyatakan hal yang sama. Katanya, Viva Militer melaporkan dalam berita hari ini, Syrskyi mengakui lambatnya pergerakan maju pasukan karena 3 faktor utama. Baik pasukan, senjata, atau amunisi tidak pernah cukup. Biasanya ini adalah masalah besar bagi setiap prajurit, terutama bagi kami, karena zona perang sangat luas, ujar Syrskyi. Sementara itu, kondisi babak belur yang dialami tentara Ukraina dalam operasi kontraofensif juga dinyatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, dan juga Juru Angkatan Udara Ukraina, Kolonel Yuri Ihnat. Kedua prajurit pertahanan Ukraina ini sama-sama mengeluhkan kurangnya asumsi atau amunisi, sistem pertahanan udara, dan perangkat peperangan elektronik. Dalam laporan dikutip dari Viva Militer dari CNN, Kolonel Yuri Ihnat menegaskan jika keunggulan militer Rusia dalam peperangan elektronik adalah penyebab utama mengapa operasi kontraofensif Ukraina terhenti.